saya sampai pada kesimpulan dan saya katakan bahwa ijazah Pak Jokowi adalah palsu dan segera harus diadili. Sebaiknya Anda tutup channel ini, nggak usah nonton lagi, karena tidak mungkin keluar dari mulut saya. Saya lalu dikontak teman-teman saya, satu angkatan dari kampus, bahkan beberapa yang masih mengajar di kampus UGM ya. Tapi kamu yang serahkan ijazah ini. Oh tidak, ijazah saya masih di tangan saya. Jadi dia tidak pernah menyerahkan ijazahnya kepada siapapun untuk diviralkan. Ijazah Pak Jokowi yang selama ini beredar itu juga memang sengaja dinaikkan orang dengan maksud-maksud tertentu ya. Dan bukan berasal dari Pak Jokowi sendiri. Yang namanya font Times New Roman itu sudah dibuat sejak tahun 1932. Digital forensik itu hanya bisa diterapkan untuk data-data yang bersifat digital. Kalau data-data yang bersifat analog itu sama sekali tidak bisa diterapkan ya. Teman-teman saya seangkatan itu ada nggak yang wisudanya tanggal 5 November tahun 85? Ternyata ada 4 orang dari angkatan kami dari jurusan fisika. Ini datang dari bisikan dari orang-orang sekitar Pak Jokowi. Pak Jokowi salah memilih orang-orang ya. Jangan membebek pada hukum positif. Begini, pertama saya mesti tegaskan dulu ya. Saya memenuhi apa istilahnya ajakan Irjan dulu awal dari Part 1 itu benar-benar motivasi saya adalah meluruskan cara berpikir orang ya. Tidak terseret pada cara berpikir yang cuma berpijak pada kebencian ya, maupun cara berpikir yang berpijak pada kesetiaan buta ya. Jadi saya mau katakan dulu di awal, kalau Anda mengharapkan ya, yang menonton ini mengharapkan saya sampai pada kesimpulan dan saya katakan bahwa ijazah Pak Jokowi adalah palsu dan segera harus diadili, sebaiknya Anda tutup channel ini, nggak usah nonton lagi, karena tidak mungkin keluar dari mulut saya. Tapi sebaliknya, kalau Anda mengharapkan saya mengatakan ijazah Pak Jokowi adalah asli dan dia adalah presiden terbaik, bla 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 bla, tutup juga video ini. Itu tidak akan keluar dari mulut saya. Saya hanya akan memaparkan, mengajak kita cara berpikir yang benar. Dan kenapa perlu ada Part 3? Karena sejak Part 2 dinaikkan, saya lalu dikontak teman-teman saya, satu angkatan dari kampus, bahkan beberapa yang masih mengajar di kampus UGM ya. Dan kami saling sharing banyak hal. Dan itu makin dipicu oleh munculnya ijazah sahabat saya yang juga viral seperti yang ada di layar ini ya. Ini diviral dibandingkan dengan ijazah Pak Jokowi, lalu dipertanyakan, loh kenapa tanggalnya beda, tanggal ijazahnya beda ya. Nah, saya kaget karena nama pemilik ijazah itu adalah sahabat saya, teman seangkatan saya, dan termasuk teman dekat saya selama di kampus. Jadi saya langsung kontak dia. Pertama saya tanya, ini benar ijazahmu yang beredar? Ya, dijawab oleh beliau, kelihatannya benar itu ijazah saya, Ir. Tapi kamu yang serahkan ijazah ini? Oh tidak, ijazah saya masih di tangan saya. Jadi dia tidak pernah menyerahkan ijazahnya kepada siapapun untuk diviralkan. Apa artinya itu? Artinya ada orang yang menaikkan ijazahnya, melakukan rekayasa, menaikkan ijazahnya dengan maksud-maksud tertentu. Dan ini bisa menjadi indikasi bahwa sangat mungkin ijazah Pak Jokowi yang selama ini beredar itu juga memang sengaja dinaikkan orang dengan maksud-maksud tertentu ya, dan bukan berasal dari Pak Jokowi sendiri ya. Sehingga saya pernah katakan ya, seluruh analisis yang dipakai, yang dilakukan terhadap ijazah Pak Jokowi yang viral itu sebenarnya tidak bisa dijadikan referensi apapun ya, selama tidak dibuktikan bahwa itu berasal dari Pak Jokowi sendiri ya. Nah, di Part 2 saya juga sudah usulkan supaya Pak Jokowi mempidanakan para pemfitnah ini ya. Buat saya itu pemfitnah ya, buat Rocky Gerung bukan ya, mempidanakan. Nah, saya lihat ini sudah dilakukan. Mungkin bukan karena seruan saya ya, mungkin seruan dari orang-orang penasihat di sekitar dia, bisa saja. Tapi paling tidak itu sejalan dengan seruan saya. Nah, saya sangat mengharapkan proses ini berjalan dengan benar dan baik ya. Proses pengadilan bila perlu dibuka ke publik ya. Dan ini saatnya Pak Jokowi atau orang-orangnya ya menunjukkan ijazah aslinya. Saya harapkan pengadilan memerintahkan itu. Ijazah asli Pak Jokowi harus ditunjukkan di pengadilan itu. Dan kalau belum cukup, UGM pun sebaiknya dipanggil di pengadilan untuk menunjukkan bukti-bukti pendukung Pak Jokowi sebagai alumnus itu ya. Saya pribadi setelah mendapat banyak info, sharing dengan teman-teman saya seangkatan yang kemudian saling kontak lagi setelah video saya viral, itu meyakini Pak Jokowi adalah alumnus Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Saya meyakini itu ya.
bukan karena saya mau membela dia, bukan. Tetapi pertama, saya sebagai alumnus, saya percaya pada marwah kampus saya. Saya percaya bahwa jika ada dekan dan teman-teman di kampus mengatakan dia ada lulus dari situ, itu benar berdasarkan fakta. Saya percaya Pak bahwa ketika Ibu Rektor mengatakan itu pun berdasarkan fakta. Tetapi supaya itu dibuka, saya minta pengadilan juga memanggil UGM untuk hadir dalam proses pengadilan pengaduan orang-orang yang dianggap memfitnah ini supaya terbuka semuanya. Itu saja saya kira yang ingin saya katakan ya. Nah, ada beberapa hal ya, atau mungkin Ijan ada hal yang mau didalamin? Ini saya mau disclaimer juga untuk pemirsa ya, bahwa Dr. Ing Ignatius Irianto ini adalah alumni UGM tahun 1980-an yang wisuda tahun 1986 di Fakultas MIPA, Matematika, Fisika. Matematika dan Ilmu Pengetahuan. Jurusan Fisika ya. Jurusan Fisika. Dan ada beberapa teman angkatannya yang saat ini sedang menjadi pengajar di UGM, dan itu menjadi validasi yang kuat. Dan terus tadi dikatakan soal ada ijazah dari salah satu teman angkatannya yang menjadi pengajar di UGM, itu disebarluaskan untuk dibandingkan dengan ijazahnya mantan presiden kita Pak Jokowi sebagai pembanding. Dan dari laporan yang diberitahukan oleh dokter bahwa ijazah ini tidak mendapatkan persetujuan untuk disebarluaskan. Artinya ada orang yang sengaja mempublikasikan ijazah itu sebagai pembanding. Ya, bisa dalam konotasi bahwa ada orang yang ingin mengadu domba. Dan jika dicek dari sekian banyak pengakuan ya, bahwa sekian data dari UGM juga, Pak Presiden, mantan presiden kita alumni UGM juga ya. Iya. Tapi dalam hal ini menuntut transparansi untuk dalam proses pengadilan ya. Iya. Ada beberapa hal ya. Saya ingin juga meluruskan kesalahan yang saya buat di part 1 ya. Jadi kalau jadi saya harapkan juga teman-teman yang menonton ini coba lihat lagi part 1 dan part 2 ya, karena ini merupakan kelanjutan. Karena saya benar-benar ingin meluruskan cara berpikir. Jadi kalau data atau info yang saya sampaikan sebelumnya salah, saat ini saya ingin perbaiki ya. Nah, waktu di part 1 saya menunjukkan ijazah saya dan menunjukkan bahwa yang menandatangan di situ adalah Profesor Kusnadi ya. Beliau adalah guru besar hukum lingkungan, dan waktu itu saya mengatakan mestinya di tahun-tahun 80-an itu yang lulus di tahun-tahun itu rektornya masih sama ya. Dari ijazah dari sahabat saya yang juga diviralkan itu terlihat bahwa yang tanda tangan di situ adalah rektornya Bapak Profesor Teguh Yakob. Saya mau meluruskan, tahun 85 itu rektornya memang masih Profesor Dr. Teguh Yakob, Profesor guru besar antropologi fisik ya. Jadi kalau ijazah Jokowi nanti yang asli yang ditujukan tanda tangannya adalah profesor yang lain, ya itu pasti palsu. Tapi kalau Teguh Yakob yang tanda tangan di situ, itu minimal indikator pertama asli. Yang kedua yang juga diserang adalah bahwa di beberapa ijazah tidak ada materai, materai dan di ijazah Pak Jokowi ada materai. Nah, saya mau katakan di sini ijazah-ijazah yang teman-teman yang lulus dan diwisuda di tahun 85 semuanya punya materai. Kayaknya selama masa Pak Teguh Yakob semuanya masih pakai materai ya. Di masa saya, masa Pak Kusnadi tahun 86 sudah nggak ada materai lagi ya. Itu. Nah juga ada beberapa hal ya yang menunjukkan, jadi selain bahwa fakta bahwa ijazah sahabat saya itu juga ternyata direkayasa untuk ditampilkan, sehingga sangat mungkin ijazah Pak Jokowi yang beredar juga adalah ijazah yang hasil rekayasa ya. Sehingga segala macam tes ya, seperti tes dari ahli yang mengatakan dirinya ahli digital forensik ya, Pak Rismon, dan ada satu lagi ya. Nah, Pak Rismon melakukan analisa digital forensik RBG ya. Jadi dari analisa yang ditampilkan oleh Pak Rismon bisa dikatakan mau diarahkan pada kesimpulan bahwa foto dari Pak Jokowi itu ditempelkan di atas cap sehingga tidak ada jejak warna merah di atas foto ya. Itu yang mau ditampilkan ya. Nah, begitu juga ada analisa dari digital forensik ya. Ya mungkin yang mengatakan bahwa fontnya berbeda ya. Fontnya itu ada Times New Roman dan katanya saat itu belum ada ya. Nah, saya penasaran dengan ini dan saya melakukan pencarian di internet ya, lewat Google ya. Anda juga bisa lakukan lewat Google, lewat DeepSeek atau lewat ChatGPT ya. Bisa juga. Itu ternyata bahwa yang namanya font Times New Roman itu sudah dibuat sejak tahun 1932 ya. Sejak tahun 1932 itu karena kebutuhan dari majalah Times.
waktu itu di Inggris ya. Oh, oke. Jadi majalah Times waktu itu halamannya menggunakan huruf-huruf klasik yang lengung-lengungannya banyak, Iya. sehingga itu tidak efisien dalam memanfaatkan tempat dan juga menjadi susah dibaca, sehingga majalah Times memerintahkan untuk mencari font baru supaya lebih efisien dalam halaman dan lebih mudah dibaca. Dan ada orang yang ahlinya, saya lupa namanya, Morrison atau siapa begitu, yang meng-create font Times New Roman ini dari tahun 32. Jadi setelah itu, di tahun-tahun setelah itu, majalah Times menerbitkan korannya dalam font ini. Jadi kalau tahun 30-an, 40-an sudah bisa dicetak di dalam harian Times seperti itu, Surat kabar, oke. apa susahnya mencetak font yang sama di dalam satu belangko ijazah ya. Jadi kalau perhatikan itu yang font yang ditunjuk oleh Roy Suryo itu adalah font yang ada di dalam belangko ya. Di nama dan nomor itu tulisan tangan semua. Baik ijazah tahun 86 punya saya dan punya teman-teman yang lain ya, maupun ijazah tahun 85. Jadi keliru kalau mengatakan itu aneh karena ada font Times New Roman ya. Benar bahwa Windows itu menggunakan Times New Roman dalam fontsnya itu di tahun 90-an ya. Resmi menjadi font Font yang diinstalasi ya, dalam komputer. di dalam komputer itu Windows, dan menjadi font font default itu di tahun 92. Itu benar ya. Tetapi font Times New Roman sendiri itu sudah ada sejak tahun 32 dan sudah digunakan di dalam percetakan. Jadi argumen ini juga sangat bisa didebat ya. Berarti apa yang dilakukan sebagai pembanding dengan timnya Pak Roy Suryo dan Pak Arisman Sianipar itu bisa dipatahkan dengan adanya status Kalau mengatakan pada font ya. Pada font. Nah, sebenarnya kalau mau bandingkan font, jangan bandingkan font antara ijazah dari fakultas yang berbeda ya. Sebab bisa saja itu pencetakan belangko itu berbeda-beda tiap fakultas, bisa saja. Nah, bandingkan ijazah fakultas kehutanan yang sama, bila perlu yang tahunnya sama, dan itu sudah ada fotonya ya. Misalnya yang seperti ini ya, ini terlihat fontnya sama. Jadi kalau font yang menjadi alasan bahwa ijazah ini palsu, apakah seluruh ijazah fakultas kehutanan yang lulus tahun 85 itu palsu? Karena aneh argumen itu ya. Nah, yang berikut ini ada linknya ya, silakan diklik lagi ya, diklik. Ini adalah pendapat dari ahli digital forensik yang lain yang namanya kalau nggak salah Yos Sinambela ya. Yos Sinambela, ya, dia mengatakan bahwa digital forensik itu hanya bisa diterapkan untuk data-data yang bersifat digital. Kalau data-data yang bersifat analog itu sama sekali tidak bisa diterapkan ya. Ini pendapat dia. Jadi saya kira sebaiknya kalau mau dihadirkan bagus juga kalau di pengadilan, kalau memang dari pihak yang mengatakan ijazah itu palsu menampilkan saksi ahlinya adalah digital forensik, maka perlu hadirkan juga digital forensik lain yang ahlinya yang juga punya pendapat berbeda. Misalnya Pak Yos Sinambela ini ya juga dia mengatakan bahwa digital forensik hanya bisa diterapkan untuk data-data yang bersifat digital ya, bukan data-data yang bersifat analog atau fisik. Tentu saja bisa dilakukan analisa forensik, tetapi bukan digital forensik ya. Jadi misalnya dokumen yang bersifat dengan sifat kertas seperti kertas, tinta segala macam, itu ada lab khusus forensik yang bisa menganalisa itu. Ya, laboratoriumnya ya khusus. Tapi tidak dengan digital forensik. Itu bukan pendapat saya ya. Saya bukan ahli digital forensik, saya mesti katakan itu menggunakan AI. Ya, apalagi menggunakan AI ya. Nah, jadi silakan aja nanti dicek ke ahli digital forensik yang lain ya. Kalau bagaimana dengan pakar telematika, masih berhubungan dengan itu juga? Ya, ada kaitannya tapi tidak langsung ya. Ini soal digital forensik ini tentu saja soal menganalisa hal-hal yang berkait dengan tuduhan pidana ya. Jadi itu ya. Jadi ada banyak sekali alasan-alasan yang menunjukkan bahwa kalaupun dokumen yang sekarang beredar itu tidak asli, ada beberapa fakta di situ yang sebenarnya bisa dipertanggungjawabkan ya, soal adanya materai ya. Nah, soal tanggal misalnya ya. Saya dalam ijazah itu bagaimana, Pak? Jadi saya ketika melihat pertama kali melihat ijazahnya teman saya itu yang ditampilkan yang viral kemudian itu, dan tanggal di situ kalau tidak salah tanggal teman saya itu ijazahnya di tanggal 5 Desember tahun 85 dan tanggal ijazahnya Pak Jokowi di tanggal 5 November tahun 85. Nah, dalam memori saya yang memang sudah banyak lupanya itu dulu wisudanya tiap 3 bulan, sehingga saya waktu itu langsung wah,
kalau begitu tanggal ini palsu ini, karena ini kan jaraknya cuma sebulan. Jadi saya terus nanya teman-teman saya seangkatan itu, ada nggak yang wisudanya tanggal 5 November tahun 85? Ternyata ada 4 orang dari angkatan kami dari jurusan fisika yang diwisuda tanggal 5 November tahun 85 itu, dan itu berarti bahwa sangat mungkin bahwa memang ada wisuda dan tanggal ijazah di tanggal 5 November 85 itu sebagaimana yang ada di ijazahnya Pak Jokowi. Nah, soal nomor seri misalnya ya, di nomor seri fakultas kami ya, MIPA itu ada kode fakultas ya, ada singkatan fakultas dan ada nomor induk fakultas. Di situ ada tahun lulus ya. Nah, di Fakultas Kehutanan yang ada di ijazahnya Pak Jokowi cuma nomor ya, semacam nomor itu. Nah, itu dicek di ijazah-ijazah Fakultas Kehutanan yang lain ternyata sama ya? Nomornya. Jadi memang rupanya di Fakultas Kehutanan pengkodean ijazah itu hanya satu nomor aja, tidak ada kode fakultas ataupun singkatan dari fakultas. Jadi sekali lagi itu menunjukkan bahwa data yang ada di bahkan ijazah yang sedang beredar itu juga sesuai dengan fakta yang ada, bisa diduga fakta ya. Tetapi kalau memang mau lebih validnya, tentu saja sebaiknya pengadilan ya, yang sekarang sedang berlangsung ini sudah diajukan ini, semoga itu berproses, itu mewajibkan baik Pak Jokowi maupun UGM untuk hadir, sehingga orang-orang yang mengatakan itu hanya boleh ditunjukkan perintah pengadilan karena hukum positif tidak mewajibkan. Nih, di sini justru perbedaan kita ya. Hukum positif tidak mewajibkan, tetapi hukum positif juga tidak melarang ya. Nah, pilihan kita yang menentukan apakah sebaiknya ditunjuk atau tidak, dan itu adalah pilihan sikap kenegaraan atau sikap yang tunduk buta pada hukum positif ya. Dan saya mengharapkan sebenarnya tanpa ada perintah pengadilan pun UGM dan Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya ya. Itu sikap negarawan buat saya ya. Terkait yang di UGM ini Pak Dokter, ada sekian banyak data rentetan seperti yang di part 1 kemarin ya, data-data mulai dari pembayaran SPP itu, terus data perpustakaan. Apakah Pak Dokter sudah mengkonfirmasi lagi dengan teman-teman di sana bahwa untuk memvalidasi bahwa benar-benar bahwa mantan presiden kita ini tercatat sebagai alumni dan lulus pada tahun 85? Tentu saja terhadap teman-teman saya seangkatan itu saya tidak mengkonfirmasi itu karena pasti bukan mereka tidak mempunyai akses langsung situ ya. Jadi, tapi saya harapkan kalau memang itu dibutuhkan, dihadirkan di pengadilan. Jadi data seperti surat keterangan perpustakaan mestinya ada di perpustakaan sendiri, ya. Data pembayaran SPP mestinya ada di fakultas. Data pengisian KRS atau juga misalnya KHS, kartu hasil studi per semester, selama itu didokumentasi secara benar, mestinya ada di fakultas ya. Kalau itu diperlukan ya oleh pengadilan misalnya, ya. Berarti yang ijazah yang tersebar ini, ijazah mantan presiden kita ini, bisa diduga juga bahwa formatnya itu palsu juga atau sengaja sengaja diangkat. Nah, ya ini secara ini bisa aja adalah pertimbangan politis ya. Dan di situ saya tidak mau masuk. Hanya saya mempertanyakan motivasi orang itu ya, siapapun orang itu. Orang itu bisa saja berasal dari pembenci Pak Jokowi ya, ingin masuk, tapi bisa saja berasal dari orang-orangnya Pak Jokowi sendiri, bisa saja ya. Kemungkinan itu bisa ada dengan agenda politis tertentu. Buat saya agenda politis apapun ini tidak mendidik, ini pembodohan ya. Dan kalau ini datang dari bisikan dari orang-orang sekitar Pak Jokowi salah memilih orang-orang ya, salah memilih orang-orang yang menjadi pembisik Pak Jokowi. Saya mesti katakan itu. Kalau ini karena ini bukan sikap negarawan murni ya, yang mestinya bahagia, senang melihat bangsa ini teduh. Dan ini membuat kita ini seruan saya terakhir ya. Baik. Saya ingin mengajak publik semua, kita hentikan sudah komen mengenai ini ya. Kita ikuti saja proses pengadilan yang akan berlangsung. Kita tuntut supaya pengadilan meminta menghadirkan saksi-saksi, seperti menghadirkan ijazah, bukti-bukti ijazah asli di pengadilan ya. Sebaiknya energi kita arahkan kepada hal-hal yang lebih penting buat negara ini ya. Banyak sekali agendanya ya. Harga-harga pangan makin naik ya, kurs dolar makin tinggi, sementara mata uang lain malah menguat, kurs dolarnya melemah ke mereka, kurs rupiah kita melemah ke dolar. Mengapa ya? Ini hal-hal yang tentu saja butuh pertimbangan, butuh perhatian, tapi kita semua melupakan hanya karena isu yang merupakan pembodohan ini ya. Orang yang merekayasa munculnya ijazah
yang kemungkinan sekali bukan asli ini sehingga terjadi gaduh ini, itu bersalah, berdosa besar terhadap bangsa ini ya. Tetapi orang yang juga tidak secara cepat menunjukkan bukti ijazah yang asli sehingga kegaduhan ini bisa segera berakhir juga berdosa pada bangsa ini. Saya ingin ingatkan ya, ketika Obama mencalonkan diri sebagai presiden di Amerika, ya, dan waktu itu kita di Indonesia ini bangga karena dia pernah bersekolah di SD di Menteng, ya. Di Amerika sendiri beredar Akta kelahirannya. Rumor bahwa dia dilahirkan tidak di wilayah Amerika, ya, dan itu akan melanggar konstitusi Amerika, tidak bisa dicalonkan. Itu beredar heboh sekali. Obama dengan cepat merilis bukti asli dari akta kelahirannya ketika dia dilahirkan di Hawaii, dan selalu langsung stop. Ini sikap kenegarawan ya. Dia belum jadi presiden tapi dia sudah punya sikap sebagai seorang negarawan. Ya, saya harapkan yang terjadi negara ini pun seperti itu ya. Jangan membebek pada hukum positif ya. Karena sekali lagi ya, kepentingan masyarakat secara umum itu lebih tinggi dari hukum positif. Baik, terima kasih banyak Pak Dokter ya. Ini luar biasa ya teman-teman, bahwa ada sekian banyak polemik di belakang, tapi ada yang lebih penting, dan saran dari Pak Dokter bahwa coba kita fokus ke hal-hal yang lebih penting. Dan polemik ijazah ini kita menunggu keputusan dan proses menuju keputusan di pengadilan. Kita menuntut pastinya selain hukum positif yang dikatakan oleh Pak Dokter tadi, bahwa negara boleh tunduk atau wajib untuk menghormati hukum positif, tapi tidak melarang juga kepada seseorang untuk bisa menunjukkan. Jadi di sini ya, kita bisa berhadapan dengan soal bagaimana negosiasi aja sih. Tapi pada dasarnya kita ikuti saja proses pengadilan, adanya transparansi di sana, menunggu kepulangan mantan presiden kita dari Eropa, dari Vatikan, dari Vatikan ya. Beliau diutus oleh presiden untuk menghadiri di sana, menghadiri pemakaman, dan itu ya kita berterima kasih lah, bahwa walaupun sekian banyak polemik, tapi ada hal nanti kita bahas di tema yang lain. Buat saya wajar Pak Jokowi dikirim ke sana, tapi tema lain lah. Di tema yang lain ya, karena itu sedikit krusial karena ada unsur politisnya. Kalau yang ini lebih kepada data dan statistik. Karena kenapa saya mereferensikan Dr. Ignatius Irianto ini, karena beliau alumni UGM. Common sense, secara berpikir yang rasional itu yang perlu ya. Apapun sekolah Anda, dimanapun Anda sekolah ya, itu sangat tergantung bagaimana Anda membentuk pola pikir Anda ya. Tidak buta saja ya, pokoknya saya dukung ini, apapun saya bela ya, atau saya benci ini, apapun saya serang ya. Tidak begitu. Itu yang ingin saya ngajak ya. Dan saya bukan mau cari jadi orang terkenal ya. Minta maaf ya, bahwa ini viral itu juga di luar dugaan saya ya. Tapi kalau Anda search tahun-tahun yang lalu, saya juga beberapa kali menjadi viral di media ya, untuk hal-hal yang lain. Tapi itu adalah hal yang lain ya. Baik, terima kasih pemirsa. Ikuti kami terus, sesuai apa yang kami katakan. Kita akan bahas soal politik di episode yang berikutnya.